Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Kali ini kita mau membahas tentang terkait dengan arbitrase, atau lebih spesifiknya apa sih keunggulan menggunakan arbitrase untuk penyelesaian sengketa perdata. Nah, banyak sekali akhir-akhir ini pihak-pihak, terutama perusahaan-perusahaan yang skalanya nasional ataupun internasional, lebih sering menggunakan arbitrase daripada menggunakan pengadilan untuk penyelesaian sengketa perdatanya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, kita mau coba bahas sehingga kalian mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat mengetahui keunggulan-keunggulan arbitrase dibandingkan dengan gugatan di pengadilan pada umumnya, ya. Kita masuk ke materi, ya. Nah, di Indonesia, dasar hukum arbitrase diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ya. Undang-undang ini sudah cukup lama, jadi sejak reformasi sudah ada dan sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali, ya. Undang-undangnya tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di Indonesia sendiri terdapat Badan Penyelesaian Arbitrase secara nasional, namanya adalah BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, sayangnya adalah BANI ini sekarang terpecah menjadi dua, ya. Saya juga nggak tahu kenapa ada polemik seperti ini. Nah, ini sebenarnya merupakan ya sedih saja ya kita selaku orang yang berpraktek di bidang hukum melihat sistem alternatif penyelesaian sengketa kita seperti ini. Nah, makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional itu lebih senang menyelesaikan sengketanya di Singapura, itu melalui SIEK, atau mungkin di London maupun di Jepang, ya, seperti itu. Nah, tapi kita nggak usah bahas terlalu mendalam terkait hal itu. Kita mau lihat arbitrase secara umum, ya. Nah, keunggulannya ada 7 yang saya sempat rangkum. Ini kalian nanti bisa baca atau bisa googling lagi mengenai apa saja itu. Nah, yang pertama adalah lebih bersifat tertutup atau rahasia. Nah, di BANI ini atau di penyelesaian arbitrase ini, identitas para pihak yang bersengketa dijamin kerahasiaannya, sehingga pihak-pihak luar tidak akan dapat mengetahui perusahaan mana yang sedang bersengketa. Ini sangat penting karena terkait dengan faktor reputasi, ya. Nah, yang kedua adalah lebih fleksibel. Kenapa saya bilang lebih fleksibel? Karena hukum acaranya yang dipakai di BANI ini pun sebenarnya diserahkan para pihak mau pakai hukum acara seperti apa. Yang kedua juga sifatnya lebih tidak kaku lah kayak pengadilan, harus gini, harus gitu. Tapi arbitrase yang dilakukan ini lebih fleksibel, ya. Terus yang ketiga adalah arbitrase ini, arbiternya itu ditunjuk atau biasanya merupakan ahli-ahli hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang tinggi. Karena syarat untuk menjadi arbiter itu tidak mudah, ya. Jadi katakanlah Anda ada sengketa terkait dengan katakanlah mining gitu atau oil and gas. Biasanya ahli-ahli hukum di bidang pertambangan itu ada di situ. Ahli-ahli hukum di bidang mungkin katakanlah Anda bersengketa terkait dengan telco atau telekomunikasi usaha IT, ya. Itu ada biasanya. Nah, jadi arbiternya sangat berpengalaman sehingga putusan-putusannya diharapkan lebih objektif dan lebih berdasarkan pada penyelesaian solusi, ya. Nah, yang keempat, biayanya jelas dan transparan, ya. Jadi kalau di BANI itu di situsnya tuh ada jelas tuh persentase pembayaran atau biayanya. Nah, jadi biaya jelas atau transparan ini bukan berarti lebih murah, ya, tapi lebih jelas. Artinya ketika kita mau sengketa atau menyelesaikan sengketa di arbitrase, itu kita sudah tahu kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan, ya. Karena sudah dipatok atau disampaikan melalui situsnya atau melalui website arbitrase di negara tersebut. Biasanya seperti itu.
Nah, kalau yang kelima waktu lebih cepat ini kenapa? Karena di Undang-Undang 30 tahun 99 ini maksimum batas waktu untuk putusannya hanya 180 hari. Ya, 180 hari. Kenapa lebih cepat? Karena tidak ada upaya hukum lain. Ya, nah ini berkaitan dengan yang nomor 6 yaitu keputusan final dan mengikat. Artinya ketika putusan dari arbiter itu sudah dicantumkan, maka keputusannya ya nggak ada lagi upaya hukum banding maupun kasasi, ya, kecuali itu keputusan dari arbitrase dari luar negeri untuk diterapkan di hukum Indonesia, ya. Nah, yang nomor 7, para pihak dapat menunjuk arbiter. Artinya pihak bersenjata masing-masing katakanlah bisa menunjuk arbiter yang menurut mereka adalah ahli di bidang masalah yang sedang berlangsung. Tetapi nanti katakanlah masing-masing sudah menunjuk satu, berarti ada 2 arbiter. Nah, kemudian ada satu lagi biasanya ditunjuk secara kesepakatan. Jadi ada 3 arbiter, masing-masing satu, kemudian satunya lagi adalah kesepakatan. Sehingga diharapkan dengan hal seperti itu dan independensi dan kemampuan arbiter yang ada, keputusan-keputusan masalah sengketa ini dapat diambil lebih objektif dan lebih profesional. Ya, nah jadi itu terkait dengan keunggulan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan secara umum. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat atau hal yang mungkin bisa didiskusikan, saya bersedia untuk diskusi kapan saja. Perlu saya sampaikan bahwa video ini hanya untuk pembelajaran, mudah-mudahan bisa memberikan insight dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.